dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita coba mengangkat satu kisah inspiratif tentang memahami keberadaan diri kita di dalam melakukan kebaikan disesuaikan dengan apa yang kita miliki dan bahkan bisa menjadikan kita lebih baik dalam berbuat terhadap orang lain. Kisah ini terjadi pada diri seorang khalifah amir, seorang gubernur yang bernama Yazid ibnul Muhallab. Yazid ini pernah berjalan dalam satu perjalanannya dengan anaknya Muawiyah, berjalanlah sampai ke sebuah desa terpencil. Begitu jauh mereka berjalan. Nah, singgahlah mereka itu di sebuah rumah, di desa itu rumah seorang wanita Badui. Sampai di situ mereka singgah, mau istirahat dan memang sengaja juga melakukan sidak di situ. Maka karena yang datang pembesar dua orang, sudah sama, satu dia pembesar itu sendiri, satu lagi anaknya. Wanita ini menyediakan makanan. Makanan yang disediakannya berupa disembelihnya seekor kambing. Kambing disembelih, dimasaknya, dihidangkanlah kepada Yazid ibnul Muhallab dan anaknya Muawiyah. Itulah mereka menyantap, selesai disantap. Yazid berkata kepada anaknya Muawiyah, berapa uang yang kau bawa? Bekal uang berapa yang kau bawa? Maka anaknya mengatakan 100 dinar. 100 dinar itu bukan uang kecil, uang dari emas, berupa koin emas dia. Apa kata Yazid bin Muhallab kepada anaknya? Berikan semua uang itu kepada wanita Badui itu. Disuruhnya anaknya memberikan semua yang dibawa itu. Muawiyah terbengong dia. Dia terbengong. Yang diberikan dijamu seekor kambing. Berapalah harga kambing? Kan itu masalahnya. Harga kambing itu berapa dibanding 100 dinar yang diberikan kepada perempuan itu? Maka dia berkata kepada ayahnya Muawiyah ini, wahai ayah, wanita ini kan wanita fakir, beri sedikit saja pun sudah cukupnya kepadanya itu. Mengapa banyak sekali melebihi harga kambing ini? Bukankah dia tidak tahu sebenarnya siapa ayah dan apa kedudukan ayah? Itulah dia bilang kepada ayahnya ini. Oleh Muawiyah tadi dia katakan begitu. Dia kan fakir. Berikan saja secukupnya sama dia, sudah. Lagi pula kan dia tidak tahu siapa ayah dan apa kedudukan ayah. Nah, apa kata Muawiyah, kata Yazid bin Muhallab itu? Anakku, kalau dia rela menerima yang sedikit, maka aku lebih rela lagi memberikan yang banyak kepadanya. Kalau dia tidak tahu siapa diriku, aku lebih tahu siapa diriku sebenarnya. Nah, itulah jawaban dari Yazid bin Muhallab ini. Kalau dia rela menerima yang sedikit, aku lebih rela memberikan yang banyak kepadanya. Kalau dia tidak tahu siapa kedudukanku, siapa diriku, maka aku lebih mengetahui siapa diriku sebenarnya. Akhirnya Muawiyah tidak lagi komentar, dia tidak lagi banyak cerita, dia kasih sajalah apa yang diminta oleh ayahnya kepada perempuan Badui itu tadi. Ini kisah ini selesai, artinya singkat. Tapi coba dilihat, dipahami secara mendasar. Kenapa judulnya kita bilang mengenal dirinya sendiri?
Karena orang yang tahu akan dirinya dan kedudukannya, itu orang yang paham akan memberikan atau berbuat yang paling baik. Dia seorang gubernur, harta banyak, datang ke tempat terpencil. Orang bisa memberi sedikit, maka dia memberi yang banyak. Kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya itu. Kan tidak pantas kita orang kaya, pejabat, pergi ke kampung, awak dijamu di sana, ngasih orang tuh sedikit kali, cobalah. Berarti dia kan nggak tahu diri sebetulnya. Kalau kita kaji lebih banyak, kan di dalam Quran itu kan ada Az-Zariyat ayat 22, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, mengapa kamu tidak melihat? Makanya kita melihat kita itu siapa, kedudukan kita ya bagaimana, dan kondisi kita apa yang kita pahami. Nah, cobalah berbuat sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, itu insya Allah akan baik. Ya. Saya juga pernah menyampaikan, kita kadang punya sawit sampai 100 hektar. Ya, satu kali panen aja seminggu itu kalau 2 juta, berarti kalau 100 hektar 200 juta. Apa pantas 200 juta itu nyumbang sama orang 20.000? Itu kan nggak tahu diri namanya itu. Ya. Orang nggak paham sama dirinya. Makanya Yazid tadi tahu dia. Kalau dia tidak tahu aku ini pembesar, maka aku lebih tahu siapa diriku. Ya. Nah, dengan dia tahu dirinya itulah maka dia berani berbuat sebaik mungkin di dalam kehidupan itu. Ini bisa luas maknanya ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan salah satu ciri takwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang takwa itu ya cirinya apa? Berinfak ya dalam kondisi sarra, lapang, ketika banyak, dharra ya dalam kondisi dia sempit, ya sempit. Artinya ya sesuaikanlah kondisi itu. Ya, tidak harus kita bilang bertentangan. Jadi makanya hal-hal seperti ini, seperti kita siapa, orang sudah tua, namanya tua mau dekat mati, tahulah diri kita, apa yang perlu kita perbuat. Jangan udah tua mentipu lagi, ini udah tua bertingkah lagi, macam-macam aja perbuatan itu. Atau kita orang muda yang lagi belajar, ya belajar, tahu diri kita, saya muda, saya belajar, maka belajar benar-benar. Jangan main-main, masa depan saya ya ada di tangan saya. Ikhtiar kita usahakan. Allah yang memberikan yang terbaik nanti. Itu orang tahu diri. Kalau semua orang tahu diri di negara ini, aman ini. Gak ada problemnya. Yang miskin tahu diri, ya yang kaya tahu diri, pejabat tahu diri, semuanya kalau tahu dirinya seperti itu. Makanya di dalam kitab ya Adab Dunia Waddin, ya dalam kitab Adab Dunia dan Din itu kita juga pernah sering mendengar pernyataan-pernyataan para ahli hikmah kan. Ada orang yang tahu ya bahwa dia itu tahu. Ada orang yang tahu bahwa dirinya ya dia tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu bahwa dia itu tahu. Ada orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, ini yang paling parah yang terakhir ini kan. Nah, kita kalau bisa yang atas lah, orang yang paham. Ya, dia tahu bahwa dirinya tahu. Tahu dia siapa. Dirinya juga tahu. Maka berbuatlah dia. Ini akan indah sekali ya. Luar biasa kalau kita mau memahami hal seperti itu. Ini hal-hal yang menjadi satu nilai dalam kehidupan kita. Makanya ya Allah menggambarkan tadi wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, mengapa kamu tidak memperhatikan? Lihatlah, tengok kondisi kita itu. Apa yang kita pahami? Kalau kita tidak tahu, belajar. Ya, kalau kita masih belum paham, ya berupaya untuk dapat memahami. Karena jadi orang paham ini indah, nikmat dia. Ya seperti saya gambarkan tadi, siapa ya dan kedudukan kita apa. Makanya dia tadi indah sekali. Kalau dia tidak tahu siapa aku, diriku, maka aku lebih tahu siapa diriku sendiri. Kan indah itu. Jadi kita lebih memahami orang lain. Ya, kita lebih bisa bersikap ya. Masa kita yang tahu ya berbuat sama seperti orang yang nggak tahu, kan aneh ya. Masa kita yang memang paham berbuat sama orang seperti orang yang tidak paham ya. Masa kita berbuat sementara kita kaya, ada orang yang susah dia masih mau membantu, dia beri sesuai dengan kondisi yang dia kasih kecil. Masa kita yang kaya ngasih kecil juga? Itu nggak tahu diri namanya itu. Dia tidak paham menjalani hidup dan tidak melihat kepada dirinya sendiri. Hal-hal seperti inilah sekali lagi saya sampaikan tadi.
ya menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang sebenarnya ya dapat memberikan kebaikan, ya tidak banyak kuncinya itu ya, bahwa kita mengenal diri kita sendiri dan tahu kedudukan kita dan apa yang pantas kita buat menurut ya keberadaan diri kita, insya Allah. Ya ini kan kadang-kadang begitu ya. Ya ada yang punya ilmu, ya sikapnya sama seperti orang yang tidak punya ilmu, itu kan nggak tahu diri. Ya ada orang yang punya jabatan tapi perbuatannya sama seperti preman di luar itu kan nggak tahu diri sebetulnya. Ya ada orang yang kadang kita bilang seperti tadi ya kaya memberikan yang sedikit, dan banyak hal ya sebetulnya kembali kepada diri kita. Lihat baik-baik, pandang baik-baik ya status kedudukan apa yang kita pahami, berbuatlah sesuai dengan hal seperti itu, insya Allah yakinlah ya maka kita akan menjadi orang yang baik ya. Makanya orang dulu itu begitulah tinggi ya status kedudukannya pun memandang orang yang rendah, orang yang dalam skala ekonomi kecil, udah badui di pedalaman lagi, dia tidak menghinakan, malah dia memberi yang terbaik. 100 dinar dia kasih, bukan tanggung. Harga kambing aja dirham ya, harga kambing itu cuma berapa ratus dirham ya, sementara 1 dinar itu aja pun besar kita bilang nilainya uang emas itu. Tapi begitulah dia kasih semua katanya. Kalau dia rela menerimanya sedikit, aku lebih rela memberikan yang banyak. Wah, subhanallah. Nah kalau seperti ini ada pada diri orang-orang kaya, diri pejabat, atau pada sisi yang luas, kita tahu siapa diri kita, kedudukan kita, berbuatlah menurut ya dalam kondisi yang baik, dengan pemahaman yang baik, yakinlah ya ke depan ini negara, ini bangsa, ini rakyat, penduduk antar sesama kita itu orang yang saling menghargai, hormat menghormati, dan nyaman di dalam bergaul ya. Demikian wallahu a'lam.